Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai hubungan lingkaran dengan garis. Sebelum itu, kita mengingat dulu mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Masih ingat ya? Nah, yang di akar ini itu menentukan nilai dari X1, X2-nya. Kalau B kuadrat min 4AC di sini bilangan positif, berarti ini ada. Artinya ditambah sesuatu sama dikurangi sesuatu. Berarti nanti X-nya ada 2. Satunya di plus, satunya di min. Kalau yang di sini ini bernilai 0, berarti ini ditambah dikurangi 0, berarti sama juga nanti nilainya adalah min B per 2A. Berarti akarnya hanya 1. Kemudian kalau di sini ini bernilai negatif, berarti itu bilangan imajiner, tidak ada. Akar negatif itu tidak ada. Kalau tidak ada berarti akarnya juga tidak ada. Nah, yang di akar ini itu biasa disebut sebagai diskriminan atau biasa disingkat sebagai D besar. Jangan keliru dengan determinan ya. Kemudian ada 3 kemungkinan hubungan lingkaran dengan garis. Yang pertama, jika garis dan lingkaran berpotongan di 2 titik yang berbeda. Kalau ini berpotongan di 2 titik yang berbeda, kalau garis itu berarti fungsi linear, kemudian ini nanti bentuknya kuadrat, maka nanti ini kalau dipotongkan itu ketemunya 2 titik. Kalau ketemunya 2 titik berarti X-nya ada 2. Kalau ada 2 ingat tadi ke X1, X2 itu ada 2, maka syaratnya D-nya lebih dari 0. Kemudian kalau misalkan bentuknya begini, itu dia berpotongan di 1 titik, sama juga menyinggung. Nah, kalau menyinggung atau berpotongan di 1 titik berarti X-nya ada 1, berarti syaratnya tadi D-nya harus nanti ketemunya 0 ketika nanti dipotongkan atau substitusi antara persamaan lingkaran dan garisnya. Kemudian yang ketiga, garis dan lingkarannya ini bentuknya tidak berpotongan. Kalau tidak berpotongan berarti nanti kalau disubstitusi X-nya tidak ada. Kalau tidak ada berarti D-nya kurang dari 0. Contoh, diketahui suatu lingkaran L persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Kemudian selidiki garis ini nanti ABC ini nanti menyinggung, memotong atau tidak. Nah, nih jawab. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10, ini persamaan satu lingkarannya. Kemudian ini persamaan yang keduanya. Kita substitusikan, ini saya ambil Y-nya. Y-nya sama dengan 2 min X. Maka ini saya substitusikan ke atas ini, berarti Y-nya saya ganti dengan 2 min X. Berarti ini X kuadrat plus 2 min X kuadrat sama dengan 10. Nih, ya ini 10-nya saya pindah ke kiri. Kemudian ini saya kuadratkan biasa, depan kuadrat min 2 kali depan kali belakang plus belakang kuadrat. Nah, ini hasilnya. Jadi ini saya bagi 2, kemudian saya hitung D-nya. D-nya adalah B kuadrat min 4AC. A-nya ini 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Tinggal dimasukkan saja. Ketemunya ini 16. 16 lebih dari 0 maka garis dan lingkaran berpotongan di 2 titik berbeda. Nah, perpotongannya itu di sini. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0, kita faktorkan. X-nya di sini ketemu 3, di sini ketemu min 1. Ketika X-nya 3, nah kita substitusikan ke yang gampang. Bisa juga ke lingkaran, tapi nanti ada 2 kemungkinan nanti. Malah salah nanti. Bagusnya itu ke yang garis. Y-nya sama dengan 2 min X. Kita ganti X-nya dengan 3, maka ketemu min 1. Kemudian ketika X-nya
min 1 kita masukkan ke sini ketemunya 3. Jadi untuk yang titik awal 3, min 1, yang kedua adalah min 1,3. Misalkan yang ditanyakan itu adalah titik potongnya saja, kita tidak perlu nyari ini juga tidak apa-apa, tidak perlu mencari diskriminannya. Jadi ini langsung kita faktorkan, oh ketemu 2 titik, berarti nanti berpotongan di 2 titik. Kalau misalkan pertanyaannya adalah berpotongan di berapa titik, sampai ini pun selesai. Sampai diskriminannya ketemu lebih dari 0. Kemudian yang kedua, persamaan garisnya X min Y sama dengan 5. Maka X sama dengan Y plus 5. Kemudian ini sama kita substitusikan ke persamaan satu atau lingkarannya. Ini gantian saya buat X sama dengan, kalau tadi kan Y sama dengan. Kenapa? Supaya gampang saja ini tak pindah ke sini. X-nya positif. Di sini Y plus 5 kuadrat plus Y kuadrat min 10 sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini tadi X kuadrat plus Y kuadrat. Min 10 karena yang 10-nya tak pindah ke kiri. Sama depan kuadrat plus 2 kali depan kali belakang plus belakang kuadrat, hasilnya ini dengan yang belakang sama dengan 0 dihasilkan begini. Nah, kemudian kita cari diskriminannya. B kuadrat min 4AC ini A-nya 2, B-nya 10, C-nya 15. Berarti B kuadrat 10 kuadrat min 4, A-nya 2, C-nya 15, ketemunya adalah min 20. Min 20 berarti kurang dari 0. Maka garis dan lingkarannya tidak berpotongan. Kalau tidak berpotongan berarti titik potongnya yang mana? Ya enggak ada berarti. Lanjut ke yang C. Y sama dengan 3X plus 10. Kita substitusikan ke persamaan 1. Di sini Y-nya langsung kita ganti ini, kita kuadratkan depan kuadrat plus 2 kali depan kali belakang, jadinya ini plus belakang kuadrat. Ini min 10 sama dengan 0. Kalau kita operasikan ini bentuknya, kemudian kita bagi 10 semua biar mudah. Kalau kita cari diskriminannya, ternyata ketika A-nya ini 1, B-nya 6, dan C-nya itu 9, kita masukkan ke sini. Hasilnya adalah 0. Maka garis dan lingkaran berpotongan di satu titik atau menyinggung. Kalau kita ingin tahu titik potongnya yang mana, tinggal kita faktorkan aja. Mesti ketemunya satu titik. Nih, X-nya ketemu min 3, berarti kita substitusikan ke sini, persamaan 4 tadi. X-nya diganti min 3, berarti Y-nya ketemunya 1. Jadi X-nya min 3, Y-nya 1. Nah, sama. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah memotong di berapa titik, sampai ini selesai. Tapi kalau yang ditanyakan adalah titik potongnya itu berapa, berapa, enggak perlu D, sebenarnya enggak apa-apa, langsung ke sini. Nyari titik potongnya. Dah, cukup sekian. Alhamdulillah ya. Ayo, ini foto siapa ini? Jadi kangen sekolah ya. Dan cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai hubungan dari dua lingkaran. Yang pertama adalah jika dua lingkaran ini tidak berpotongan dan berada di luar satu sama lainnya. Di sini ini adalah L1, ini adalah titik L2, kemudian R1 adalah jari-jari yang besar, ini adalah jari-jari yang kecil. Maka ketika kita lihat gambarnya akan berlaku bahwa jarak dari L1 ke L2 itu akan lebih dari R1 ditambah R2 karena masih selisih ini ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah bersinggungan di luar. Bentuknya seperti ini. Dari gambarnya itu kita bisa lihat bahwa jarak dari L1 ke L2 itu akan sama dengan R1 ditambah R2. Selanjutnya lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran yang lain. Nanti ada beberapa kemungkinan ini. Yang pertama adalah jika bentuknya seperti ini.
Jadi lingkaran yang kecil itu melalui titik pusat lingkaran dan menyinggung. Kalau dilihat ini gambarnya, berarti nanti akan berlaku bahwa jarak dari L1 ke L2 ini, maka akan sama dengan R1 dikurangi R2. Kenapa? Karena jari-jari yang kecil ini itu adalah kalau dikalikan 2 akan sama dengan jari-jari yang panjang. Kemudian selanjutnya ini, jika bentuknya seperti ini, maka nanti akan berlaku bahwa jarak dari L1 ke L2 itu ketika kita bandingkan dengan R1 min R2, berarti R1 dikurangi R2 jadinya adalah ini, dikurangi ini. Artinya apa? L1, L2 ditambah yang kecil ini. Jadi jarak L1 ke L2 itu kurang dari R1 dikurangi R2. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga, jadi nanti pusatnya itu sama antara L1 dan L2, maka jaraknya adalah 0. Yang keempat, berpotongan. Ada 2 buah lingkaran yang berpotongan. Dah? Jadi nanti ketika kita perhatikan dari gambar itu maka akan berlaku bahwa R1 dikurangi R2, jadi ini R1 dikurangi dengan R2, itu ketika kita bandingkan dengan L1, L2, itu masih panjang L1, L2. Kenapa? Coba kita lihat ini L1, L2. Ini dengan R1 saja kan masih panjang L1, L2, apalagi masih dikurangi R2, maka akan lebih panjang L1 ke L2. Bagaimana ketika kita bandingkan dengan R1 ditambah R2? Kita perhatikan ini R1, R2-nya itu masih kita tambahkan panjangnya segini atau panjangnya segini. Nah, di situ itu mesti akan lebih panjang R1 ditambah R2 ketika kita bandingkan dengan panjang L1 ke L2. Selanjutnya mengenai tali busur sekutu. Ketika kita perhatikan gambar berikut, ini ada lingkaran yang besar, ini ada lingkaran yang kecil, mirip dengan yang tadi, tapi di sini ada titik P dan titik Q. Hubungannya apa di sini? Titik P dan titik Q itu ketika kita buat garis itu melewati 2 titik pusat lingkaran. Maka garis AB adalah tali busur sekutu lingkaran L1 dan L2. Akan tegak lurus dengan AB, garis AB ini. Nih. Kemudian jika ada L1 misalkan persamaannya adalah ini, L2 adalah persamaannya ini, maka nanti persamaan tali busur sekutu AB itu berarti nanti adalah L1 dikurangi L2. Kenapa? Karena nanti L1 akan sama dengan L2. Jadi ini kita kurangi saja. Kemudian persamaan lingkaran yang melalui titik A dan B dapat dinyatakan sebagai berkas lingkaran yang melalui A dan B. Jadi nanti L3 adalah L1 ditambah suatu bilangan kalikan L2 sama dengan 0. Misalkan ini saya ganti dengan L2 ini L1 boleh? Boleh. Atau bisa juga dengan L3-nya nanti itu adalah L1 ditambah suatu bilangan, kemudian kita kalikan dengan tali busur sekutunya, ini tadi. Apakah ini bisa saya ganti dengan L2? Boleh. Bagaimana nanti? Apakah nilai P-nya berbeda? Iya, beda. Tapi nanti hasilnya tetap sama. Jadi boleh pakai rumus yang atas, boleh pakai rumus yang bawah. Contoh, diketahui L1 ini, L2 itu. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong L1 dan L2 serta melalui titik asalnya 0,0. Nah, kalau misalkan kita cari L1 min L2, apa tadi namanya? Tali busur sekutu. Nah, hasilnya adalah ini. Kemudian L3 tadi adalah L1 plus P kali L1 min L2. Ini dibalik juga boleh. L2 kurangi L1 juga boleh. Nanti
Perbedaan cuma pada masalah P, tapi hasil akhir nanti sama. Dah, ini L1-nya ini, kemudian kita tambahkan dengan P kalikan ini L1 min L2 sama dengan 0. Melalui 0,0 berarti kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 0. Maka ini yang ada X-nya 0, yang ada Y-nya juga 0. Jadi nanti akan memenuhi ini. Kita pindah ruas, hasilnya adalah ini. Ketika kita masukkan ini ke sini nanti, berarti nanti ini kita supaya tidak ada pecahannya kita tinggal kalikan 7 semuanya. Ini berarti 7, 7, 14, kemudian 42. Ini berarti 26 kali 7, dikurang ini dikalikan biasa, 26 kali 7. Nah, kalau kita perhatikan ini ada min 26 kali 7, ini ada 26 kali 7. Berarti nanti ini habis. Hasilnya adalah ini. Dah. Alhamdulillah, selamat belajar, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.